Getting out soon. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Commando. Film ini dibintangi oleh Michael J. White dan dirilis tahun 2022. Oke, tanpa banyak berlama-lama, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pasukan khusus DIE yang akan mengepung markas besar mafia pembuat obat terlarang. Pasukan khusus itu dipimpin oleh James, ini orangnya. James dan tim diam-diam masuk ke dalam lalu menyerang para mafia tersebut. Hingga James berhadapan langsung dengan bos dari mafia tersebut. Awalnya si bos terlihat pasrah, namun ketika James mendekatinya, ia malah menyerang James hingga pertarungan pun terjadi. Namun ketika James akan menghabisinya, rekan James mencegah karena kantor pusat menginginkan bos mafia itu dalam keadaan hidup. Kemudian James mendekati pintu gudang yang terlihat mencurigakan. Namun saat James membukanya, ternyata ada 3 orang sandera yang sudah tewas akibat tertembak oleh James saat pertempuran tadi. Melihat hal itu, James sangat shock karena ia baru saja menghabisi 3 orang yang tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, James yang masih mengalami trauma atas kejadian kemarin, ia memutuskan pulang ke kampung halamannya, yaitu untuk menenangkan diri atas trauma yang dialaminya saat ini. Sesampainya di rumah, James langsung disambut oleh istri dan kedua putrinya. Ketika James sedang makan malam, James teringat kembali dengan bayangan ketiga sandera yang tak sengaja ia habisi. Istri James mencoba menenangkannya dan memberi saran agar James segera melakukan pengobatan ke psikiater. Adegan berpindah ke dalam penjara. Kita diperlihatkan seorang tahanan bernama Johnny yang hari ini akan dibebaskan. Johnny yang sedang duduk santai, tiba-tiba ia diserang oleh 3 napi lain yang tidak menyukainya. Namun dengan mudah, Johnny mampu melumpuhkan ketiga napi tersebut. Getting out soon. Diberitahu kalau Johnny ini dipenjara akibat kasus perampokan bank 15 tahun lalu. Dan sekarang adalah hari kebebasannya setelah mendekam 15 tahun. Tak lama setelah itu, kepala penjara memanggilnya untuk memberikan surat kebebasan Johnny. Sebelum menandatangani surat kebebasannya, kepala penjara mengingatkan Johnny agar ia bisa hidup lebih baik lagi. Setelah keluar dari penjara, Johnny langsung dijemput oleh kedua anak buahnya. Saat di perjalanan, Johnny meminta agar terlebih dahulu mendatangi suatu rumah terpencil yang ternyata rumah itu adalah rumah James. Di sini Johnny mengatakan kalau uang yang dulu mereka rampok disimpan di rumah ini karena dulunya rumah ini tidak berpenghuni. Malam harinya, Johnny dan kedua anak buahnya mendatangi satu anak buahnya lagi yang sekarang sudah mempunyai usaha bengkel mobil. Kemudian Johnny memerintahkan mereka bertiga untuk segera menyelidiki siapa pemilik rumah itu. Ketiga anak buah Johnny pun segera menyelidiki rumah tersebut. Dengan berhati-hati, mereka mendekati jendela rumah milik James. Namun rencana mereka gagal karena James tiba-tiba datang dan menembakkan senjata ke arah mereka. Yang padahal saat itu James hanya sedang mengigo dari tidurnya. Mendengar suara tembakan, istri James segera bangun lalu mengambil senjata James, sedangkan ketiga anak buah Johnny melarikan diri. Di dalam mobil, ketiga anak buah Johnny akhirnya menyadari kalau pemilik rumah itu adalah James, pemimpin pasukan khusus DIE, yang tentunya akan menyulitkan mereka untuk mengambil uang hasil rampokannya.
Now we know who the fuck we're dealing with. Where's the fun in that? Pagi harinya, James mengundang sahabatnya yang bernama Sebastian untuk ngopi di rumah James. Di sini, James menceritakan tentang trauma yang ia alami kepada Sebastian. Sebastian pun memberikan solusi agar James segera menghubungi psikiater yang cukup terkenal namun lokasinya berada jauh di luar kota. You were having a hard time, but I appreciate it. Adegan berpindah ke Johnny yang sedang dihubungi oleh anak buahnya. Di sini Johnny mendapat kabar kalau ternyata pemilik rumah itu adalah James, pimpinan pasukan khusus DEA. Mendengar hal tersebut, Johnny meminta kepada anak buahnya agar terus memantau James sementara Johnny akan memikirkan cara yang lain. Malam harinya, Johnny mendatangi serip korup yang ada di kota itu. Johnny meminta bantuan si serip untuk menangkap James 1 hari saja, karena ia akan masuk ke rumah James untuk mengambil semua uang hasil rampokannya dulu. Johnny juga berjanji akan memberikan 10% dari semua uang itu jika serip bersedia membantunya. Serip yang mata duitan, akhirnya ia pun menyetujui permintaan Johnny. Keesokan harinya, terlihat James sedang konsul dengan dokter psikiater yang Sebastian sarankan melalui panggilan video. Dokter itu mengatakan kalau lebih baik James datang langsung ke tempatnya. Start with one thing you can see with your eyes. Tak lama setelah itu, tiba-tiba anak buah si serip datang untuk membawa James ke kantornya. Sesampainya di sana, si serip memberikan surat penahanan palsu kepada James yang seolah-olah diperintah oleh atasannya. Namun James yang bukanlah orang sembarangan, ia menolak karena dalam surat itu tidak ada tanda tangan dari Menteri Pertahanan. Di sini James mengatakan kepada si serip untuk tidak bermacam-macam dengannya. See, I was in the service myself, and post-traumatic stress. Setelah pulang dari kantor polisi, James segera bersiap-siap karena ia dan sang istri akan berangkat keluar kota untuk mendatangi dokter psikiater yang disarankan Sebastian. Dari kejauhan, terlihat ketiga anak buah Johnny yang sedang mengawasi James. Melihat James pergi, ketiga anak buah Johnny terlihat sangat senang karena sekarang mereka bisa melakukan aksinya. Namun sesampainya di rumah James, ternyata putri bungsu James yang bernama April sedang mengadakan pesta bersama teman-temannya. Hal tersebut membuat ketiga anak buah Johnny harus menunggu sampai pestanya selesai. Di dalam rumah, putri sulung James yang bernama Natalie terlihat tidak menyukai pesta yang diadakan oleh adiknya. Namun karena suara musik yang sangat keras membuat Natalie tidak bisa beristirahat. Natalie yang kesal tak sengaja menjatuhkan lampu kamarnya. Saat akan membersihkan lampu itu, tiba-tiba Natalie menemukan gepokan uang di bawah lantai kamarnya. Natalie yang panik saat itu juga segera menghubungi Sebastian untuk memberitahukan hal tersebut. Sesampainya Sebastian di kamar Natalie, ia meminta Natalie untuk menyimpan uang itu kembali dan segera menghubungi ayahnya. Sementara itu di luar rumah, ketiga anak buah Johnny yang kesal karena pestanya tak kunjung usai, mereka memutuskan untuk masuk saat ini juga. Ketika akan masuk ke rumah, mereka pun menghabisi satu persatu dari teman April yang saat itu berada di luar rumah. Right, for the party. Dust. Refreshment. Kemudian mereka bertiga segera masuk lalu menghabisi kembali teman April dan menyandra Sebastian serta April. Natalie yang melihat hal tersebut, ia segera bersembunyi di bawah ranjang lalu mencoba menghubungi James. Namun sayangnya saat itu James tidak bisa dihubungi. Yang kemudian Natalie hanya meninggalkan pesan suara kepada James sebelum Natalie juga ikut tertangkap. Setelah berhasil menyandra dan menghabisi semua orang yang ada di rumah James, mereka bertiga segera berpencar untuk mencari uang rampokan tersebut. Di sisi lain, James akhirnya mendengar pesan suara dari Natalie. Ia pun segera memutar balik mobil untuk pulang menuju rumahnya. Di dalam rumah, Sebastian yang sedang disandra, ia berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya lalu menghabisi satu anak buah Johnny.
Namun setelah itu, Sebastian berhasil dilumpuhkan kembali oleh anak buah Johnny bernama Max. Di sini Max segera menghubungi Johnny untuk memberitahu kalau sekarang mereka telah menemukan semua uangnya. Namun satu anak buah Johnny harus tewas oleh Sebastian. Mendengar hal tersebut, Johnny menjadi marah dan ia mengajak teman-temannya yang lain untuk segera datang menyusul ke rumah James. Sesampainya di sana, Johnny langsung menghabisi Sebastian dengan sangat brutal. Kemudian Johnny mengambil ponsel Sebastian lalu menghubungi James. Di sini Johnny malah menantang James hingga membuat James sangat marah. Meskipun sekarang Johnny telah mendapatkan lagi semua uangnya, namun ia tetap akan menunggu James dan berniat akan menghabisi mereka semua agar tidak ada saksi mata atas kejahatan mereka. Berpindah ke James yang sekarang sudah sampai di depan rumah. James meminta istrinya untuk menunggu saja di dalam mobil, sedangkan dirinya akan segera menghabisi satu persatu anak buah Johnny. Kemudian James masuk ke dalam lalu menemukan April yang sedang disandra. James pun langsung menenangkan April dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil bersama ibunya. Max yang melihat James sudah berada di ruang tamu, ia segera menyerang James. Namun James yang sangat terlatih dengan mudah ia membalikkan keadaan lalu menghabisi Max. Di sisi lain, Sheriff korup juga mendapat panggilan dari Johnny agar segera datang ke rumah James untuk membantunya. Kembali ke rumah James, satu anak buah Johnny yang melihat semua rekannya yang ada di bawah telah tewas, ia berniat untuk memberitahu Johnny yang berada di ruangan atas. Namun tiba-tiba James muncul dari belakang dan langsung menghabisinya. Di ruangan atas, terlihat Johnny dan kedua anak buahnya yang lain sedang menyekap Natalie. Johnny yang menyadari kalau James sudah berada di ruangan bawah, ia memerintahkan satu anak buahnya untuk melawan James. Di sini anak buah Johnny dengan songong menantang James untuk berduel dengan tangan kosong. Namun pada akhirnya James dengan mudah mampu menghabisi orang tersebut. Setelah itu, James naik ke lantai atas dan menemukan Natalie yang sedang disandra oleh satu anak buah Johnny yang masih tersisa. Dengan santai, James tidak berkata apapun dan inilah yang terjadi. Di sini, James segera menyuruh Natalie untuk menyusul ke dalam mobil karena di sana sudah ada April dan si ibu. James berteriak memanggil Johnny karena sekarang hanya tinggal mereka berdua saja. Kemudian James berhasil mengelabui Johnny dengan menggunakan jasad temannya yang membuat Johnny kehabisan peluru. James yang merasa tidak seimbang, ia pun membuang pistolnya lalu menantang Johnny untuk berduel dengan tangan kosong. Hingga ketika James akan menghabisinya, tiba-tiba Sheriff korup datang dengan menodongkan senjata ke arah James. Di sini Johnny memerintahkan si Sheriff agar segera menembak James dan setelah itu Johnny akan menaikkan jatah si Sheriff dari hasil rampokannya menjadi 20%. Namun James yang tak kalah pintar, ia mengatakan kalau Sheriff sampai menghabisinya, ia hanya akan mendapat bagian 20%. Akan tetapi jika si Sheriff mau menghabisi Johnny, maka James akan membagi rata semua uangnya. Ditambah lagi si Sheriff akan naik jabatan karena telah memberantas para perampok yang merampok rumah anggota DIE. Mendengar hal tersebut, Sheriff yang mata duitan dan gila hormat langsung menghabisi Johnny. Namun setelah itu, tiba-tiba istri James muncul dan langsung menghabisi si Sheriff. Artinya sekarang semua uang itu milik James dan keluarganya. I see you found her gun. Tak lama kemudian, para polisi dan ambulan datang untuk mengevakuasi seluruh korban yang berada di rumah James. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Hampura Film.